Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara kita berinvestasi di Ajaib. Tapi kalau misal kamu ikutin video sebelumnya, kan aku udah tunjukin gimana cara kita untuk membeli reksadana di Ajaib. Tapi di video kali ini kita akan sedikit berbeda. Kali ini kita akan membeli saham di Ajaib ya teman. Karena seperti yang kamu ketahui, di Ajaib ini gak hanya cuma bisa membeli reksadana, namun juga bisa sekaligus membeli saham ya teman. Jadi ada sekuritas sekaligus ada APRD atau agen penjual efek reksadana. Nah, di sini aku juga bakal sekalian memanfaatkan bonus di Ajaib ya. Jadi kalau misalnya kita berlangganan ke newsletternya, nanti setiap ada event-event gitu nanti bakal dikirimin notifikasi ke email kita. Dan di sini aku dapat kiriman dari Ajaib, "Hai investor Ajaib, kabar baik. Ada hadiah 1 lot saham menunggu untuk kamu yang mulai investasi bersama Ajaib. Ayo ambil sekarang dengan melakukan deposit RDN pertamamu tanpa minimum." Jadi kita deposit RDN kita pertama kali, kita langsung bisa mendapatkan bonus 1 lot saham, dan 1 lot sahamnya sepertinya sih bakal diundi ya teman. Nah, di sini kamu bisa baca jutaan investor Ajaib lainnya sudah menunggu kamu. Ayo gabung sekarang dan mulai perjalanan investasi penuh keajaiban. Periodenya 17 Mei sampai 3 Juni 2022. Informasi lebih lanjut bisa dibaca di sini. Nah, ini ada lebih lengkapnya teman. Kalau misalnya kamu pengen manfaatin bonus ini, kamu bisa baca-baca dulu di sini. Nah, yang kamu perlu baca bahwa kamu bisa dapat 1 lot saham tapi kuotanya hanya untuk 2.500 orang pertama. Jadi bagi kamu yang punya kesempatan, bagi kamu yang pengen investasi saham, bisa sekalian kamu memanfaatkan fitur ini ya teman. Syarat dan ketentuan berlaku untuk semua investor yang menerima informasi melalui email. Dipastikan kamu terima dulu email ini baru kamu bisa ya teman. Kamu akan mendapatkan 1 lot saham apabila melakukan deposit 17 sampai 3 Juni 2022. Saham yang didapat tidak dapat dijual selama waktu tunggu, yaitu 30 hari kalender setelah saham diberikan pada portofolio pengguna. Jadi setelah kamu beli, udah masuk portofolio kamu, selama 1 bulan saham itu nggak boleh dijual ya teman. Kalau misalnya dijual, kita ada kemungkinan kita nggak bakal mendapatkan bonus 1 lot dari Ajaib ini. Kemudian hadiah saham bersifat virtual sehingga tidak dapat dipindahtangankan ke sekuritas lain maupun mendapatkan dividen. Penerima hadiah saham juga tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri RUPS atau RUPS LB. RUPS itu rapat umum pemegang saham ya teman. Jadi kalau misal kamu memiliki saham, kan istilahnya kamu adalah pemilik dari suatu perusahaan. Kamu memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Yang artinya kamu juga berhak diundang ke RUPS teman-teman. Tapi di sini kita nggak bakal dapat kesempatan untuk menghadiri RUPS-nya. Nah, kemudian kuota tidak terbatas untuk hadiah 1 lot saham. Hadiah penjualan hadiah akan tercermin dalam bentuk dana portofolio investor setelah melewati masa tunggu. Order jual untuk hadiah saham dapat dikirimkan kapan saja hari kerja bursa di bawah 3.15 ya, teman. Itu jam waktu bursa ya, teman. Penerima hadiah saham juga hanya bisa menjual hadiah saham tersebut dengan harga pasar yang berlaku. Penjualan dapat dilakukan di pasar reguler. Kemudian hadiah saham bukan merupakan saran untuk membeli atau menjual saham tertentu. Harap berinvestasi sesuai dengan profil risiko pribadi. Pemenang akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Hadiah akan diproses lambat-lambatnya 16 Juni. Keputusan penentuan dan segala keputusan kebijakan pemberian hadiah sepenuhnya hak dari Ajaib, bersifat mutlak. Dalam hal sewaktu-waktu Ajaib menyampaikan permohonan pengkinian data kepada investor, maka dengan ini investor setuju untuk melakukan pengkinian data beserta dokumen pendukung. Apabila ada indikasi penyalahgunaan, kita bisa didiskualifikasi ya teman. Kemudian Ajaib dapat mengubah syarat dan ketentuan atas kebijakan sendiri. Yang terakhir, Ajaib terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini kita udah cek ya. Kalau misal kamu pengen tahu tentang lebih lengkapnya mengenai Ajaib, kamu bisa cek di video sebelumnya yang judulnya Analisaku mengenai Ajaib ini. Ya udah teman-teman, sekarang kita bakal langsung ke aplikasi Ajaibnya aja ya. Kita login seperti biasa di sini. Nah, di sini aku udah memiliki portofolio 35.400. Tapi 35.400 ini bukanlah saham yang aku beli sendiri ya, teman. Tapi ini dari bonus referral yang kemarin yang udah aku manfaatin koin yang tersedia ini ya. Aku buka koin terus aku dapat beberapa saham. Sahamnya apa aja kamu bisa ke bagian portofolio. Jadi aku mendapatkan saham GTSI kemarin kalau nggak salah beberapa lot ya teman. Nah, di sini kamu bisa lihat aku memiliki 3 lot. Yang artinya aku memiliki 300 lembar saham GTSI. PNBS di sini aku juga punya lot dimiliki 3, artinya aku memiliki 300 lembar saham PNBS ya teman. Nah, sekarang aku bakal tunjukin gimana cara untuk kita membeli saham di Ajaib ini. Di sini kan kita udah memiliki total investasi. Namun di sini buying power regulernya masih 0 ya teman. Karena di sini aku belum melakukan yang namanya deposit. Gimana cara untuk melakukan deposit? Kita tinggal klik di sini. Ini penjelasan lebih lengkap mengenai T+1 dan T+2-nya ya teman. Kalau kamu pengen deposit, kamu klik ke bagian yang ada logo kamunya ini ya teman. Terus kemudian di sini kamu tinggal klik deposit. Nah, dari deposit ini, kamu kan udah memiliki rekening tujuan, yaitu saldo RDN. RDN itu rekening dana nasabah ya teman, yang udah dibuka di BCA kita saat kita ingin mendaftar untuk membuka akun sekuritas di Ajaib ini. Nah, di sini aku udah memiliki nomor rekening tujuan ya. Di sini aku
aku tinggal perlu pencet salin. Untuk pengisiannya sebenarnya ada beberapa metode ya teman. Kamu bisa menggunakan Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, Neocommerce, Jago, bank lainnya. Ini juga bisa menggunakan transfer via bank. Dan kalau misal kamu pakai e-wallet, sebenarnya juga bisa. Kamu bisa isi dengan Dana, Flip, OVO, GoPay, dan macam-macam ya teman. Nah di sini seperti biasa aku bakal mengisi menggunakan BCA aja. Caranya gimana? Aku klik ke bagian BCA. Di sini kita bakal klik yang bagian mobile banking ya teman. Di sini cuma ditunjukin cara lengkapnya. Kalau kamu nggak buka ke sini sebenarnya juga nggak apa-apa. Kamu yang penting kamu tinggal salin nomor ini, dan seperti biasa kamu login ke BCA kamu ya teman, ke aplikasi MBCA kamu. Kamu masukkan password seperti biasa. Setelah kamu berhasil login, kemudian kamu ke bagian transaksi ini. Di sini kamu tinggal pilih daftar transfer antar rekening ya teman. Di sini kamu tinggal masukkan nomor kamu tadi, yaitu nomor RDN kamu di BCA. Kemudian kamu tinggal pencet send di sini. Kemudian di sini pastikan bahwa namanya itu adalah nama kamu ya. Kalau misalnya udah benar, kamu tinggal cek di sini, kemudian kamu pencet send. Setelah itu masukkan PIN kamu seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK di sini. Setelah itu pun nomor rekening RDN kita berhasil di-add ke sini ya teman. Berikutnya yang perlu kita lakukan hanya kita tinggal klik transfer antar rekening. Dari sini kamu tinggal memilih akun RDN yang tadi kamu baru add ya teman. Nah di sini kan aku udah miliki, yaitu Daniel nomor sekian. Aku tinggal pencet di sini. Setelah itu aku tinggal masukin berapa jumlah uang yang pengen aku top up. Katakan aku pengen beli saham BBRI. BBRI kan harganya sekitar 4 ribuan ya teman-teman untuk satu lembarnya. Jadi kalau kita mau beli satu lot itu harganya sekitar 400 ribu. Jadi mungkin di sini aku masukin 500 ribu dulu aja ya. Kita pencet OK di sini, kemudian kita pencet send. Setelah itu kita pencet OK ya teman. Setelah itu kita masukkan PIN kita seperti biasa. Kemudian di sini transfer berhasil ke nomor rekening Dana nasabahnya sekian, namaku, kemudian jumlah uangnya 500 ribu. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Kalau kita back ke ajaibnya, terus kita coba reload di sini. Sekarang saldo RDN ku udah menjadi 500 ribu ya teman. Maka dari itu aku juga memiliki buying power 500 ribu. Apa itu buying power? Buying power adalah nilai yang menunjukkan daya beli yang dapat digunakan untuk membeli saham. Jadi kalau misalnya kita udah order beli saham, buying powernya itu udah berkurang ya teman, karena itu artinya berapa uang yang bisa kita gunakan untuk membeli saham. Nah kemudian kita tinggal back di sini. Sekarang kita udah memiliki saldo 500 ribu di portofolio kita ya teman, atau di RDN kita. Kalau kamu ke bagian home di sini, terus kamu cek ke kamu di sini saldo RDN udah 500 ribu. Nah seperti biasa, sama seperti di sekuritas-sekuritas lain, transaksi jual atau beli saham selesai dalam waktu 2 hari ya teman. Kalau misal kamu menggunakan yang lain, biasanya juga seperti itu sih. Yaudah, sekarang kita bisa langsung membeli saham. Kali ini mungkin aku akan membeli saham BBRI ya teman. Nah gimana cara untuk kamu mencari perusahaannya? Kamu bisa ke bagian cari ini, kemudian ke bagian saham. Di sini ada berbagai macam perusahaan yang bisa kamu investasi ya teman. Di sini ada banyak banget pilihannya. Seperti yang kamu ketahui, di IHSG aja, di pasar saham Indonesia, untuk jumlah perusahaan yang udah TBK itu angkanya ratusan ya teman. Jadi ada banyak banget. Dan di sini ajaib, mantep banget, udah bahkan dikategoriin menurut sektornya. Sektor barang baku, sektor non primer, primer, keuangan, energi. Kalau misal keuangan mungkin kebanyakan isinya yang asuransi lah, yang isinya multi finance, isinya perbankan dan semacamnya teman. Nah, kalau misal kamu buka di sini pasti ada BBCA, yaitu Bank BCA, ada Alobank juga, BBHI, BNI, BRI, macam-macam ya teman. Nah kalau misal kamu pengen beli sektor lain juga bisa, kamu tinggal pilih di sini ya teman. Nah kali ini mungkin aku akan membeli saham BBRI aja. Caranya gimana? Aku tinggal pencet BBRI di sini ya teman. Kalau misalnya aku udah search BBRI, di sini bakal muncul BBRI Bank Rakyat Indonesia. Kalau kamu lihat di sini bisa lihat performanya, performa 1 minggu, performa 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi kalau misal kita lihat performa jangka panjang, dalam jangka panjang biasanya bank-bank seperti ini juga bakal naik juga sih ya teman. Seperti yang BBRI, BBCA, Bank Mandiri biasanya bakal naik dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau kamu mau menggunakan teknik dollar cost averaging di perusahaan yang bertumbuh dalam jangka panjang, itu sebenarnya boleh juga sih. Dan juga sebenarnya yang bagus dari BBRI ini adalah perusahaan ini merupakan perusahaan yang pastinya bakal didukung oleh pemerintah ya teman, karena ini termasuk BUMN ya teman. Nah di sini kamu bisa lihat ada angka bid dan asnya. Ini artinya harga terendah yang dijual adalah 4.370 dan harga yang tertinggi adalah 4.460. Kalau misalnya kita membeli dengan harga 4.360 di sini, artinya kita bakal ngantri ya teman. Atau misalnya kita belinya lebih murah lagi, kita pasang harga di 4.300 katakan. Ya udah, kita bakal ngantri sampai yang di sininya habis dulu. Kalau misalnya nanti semua udah habis, kalau misalnya kita dapat giliran, baru kita bisa mendapatkan barang atau BBRI di harga 4.300. Tapi kalau misalnya kamu langsung beli di harga 4.370, artinya kamu itu istilahnya HK ya teman, atau dibilangnya hajar kanan. Yang artinya kamu langsung beli di harga yang paling murah yang tersedia. Nah di sini harga paling murah yang tersedia adalah 4.370. Yang artinya kalau kamu beli di harga segini, kamu bakal langsung dapat barangnya teman. Nah di sini kan kita bisa atur harganya. Kita mau beli di harga berapa? Kalau aku belinya di 4.370,
360, ini aku bakal ngantri sampai nanti giliranku dapat barangnya baru aku mendapatkan BBRI. Tapi kalau aku pengen HK, aku bisa beli langsung di harga 4.370. Mungkin di sini aku bakal set di 4.370, aku langsung beli satu lot ya, supaya kita bakal langsung dapat barangnya. Kemudian di sini kamu bisa atur kamu pengen beli berapa lot. Kalau satu lot harganya yang 437.000. Kalau misalnya beli dua lot, uang kita nggak cukup karena dua lot artinya kamu perlu mengeluarkan 874.000. Sedangkan uangku tadi aku deposit hanya 500.000. Yaudah, kita beli satu lot di sini, kemudian kita pencet beli ya, men. Di sini kamu bakal dapat detail konfirmasi ordernya, saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia Tbk, tipe order, beli, periodenya hari, harganya 4.370. Kemudian kita tinggal pencet beli di sini. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan bonus kalau misalnya kamu bagiin kode referral ya. Mungkin kita pencet nanti saja di sini. Order beli dikirim. Kemudian kalau misalnya kita pencet lihat order, nah di sini udah kosong ya, teman. Dan di sini bakal langsung masuk ke bagian history, dan di history udah match. Kenapa langsung match? Karena kita belinya hajar kanan atau di harga 4.370. Kalau misalnya kita belinya di 4.300 atau 4.350, itu pasti nanti bakal ngantri dulu ya, teman. Nah, kalau misalnya kita ke home, sekarang kita cek di bagian beranda, sekarang buying powerku udah berkurang ya, dan total investasiku sekarang udah bertambah. Kalau misalnya kita klik di portofolio, sekarang aku udah memiliki BBRI di harga 437.000. Jadi kalau misalnya kamu berinvestasi saham, biasanya keuntungan dapat dari mana? Keuntungannya itu dari dua ya, teman. Yang pertama dari capital gain atau dari kenaikan nilai harga saham ya. Misalnya kamu beli di harga 437.000, tapi kamu jualnya nanti satu lot di harga 500.000. Ya artinya kamu bakal dapat keuntungan, teman-teman. Tapi itu nanti bakal dikurangi fee-nya lagi ya, fee jual dan fee beli. Kemudian yang kedua, kamu mendapatkan keuntungan dari dividen. Karena dengan kamu beli BBRI, artinya kamu udah menjadi salah satu pemilik dari perusahaan BBRI ini. Walaupun kepemilikan kamu ya hanya satu lot. Jadi nanti kalau misal kamu dapat dividen, dividennya dapatnya berapa disesuaikan dengan jumlah kepemilikan yang kita punya. Semakin besar kepemilikan kita, maka dividennya bakal semakin besar. Nah, jadi mungkin di video ini sampai segitu dulu aja, teman. Demikian cara untuk membeli saham di Ajaib ini. Nanti mungkin kita bakal bahas yang lainnya lagi mengenai Ajaib ya, teman. Karena masih ada banyak hal yang perlu dibahas di Ajaib ini. Kalau misal kamu pengen menggunakan Ajaib untuk membeli reksadana, sebenarnya juga bisa ya, teman. Atau kalau misal kamu pengen alternatifnya, bisa juga menggunakan bibit. Kalau misal kamu pengen membeli reksadana. Nah, jadi mungkin sekian aja video pada kali ini. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke playlist di channel ini. Aku udah siapin dan aku udah review berbagai macam platform investasi dan keuangan ya, teman. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini ya. Dengan menggunakan kode referral ini, nanti kamu bisa dapat bonus. Bonusnya kamu pakai buat investasi perbesar portofolio kamu. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.